Apakah Kristen ajaran Yesus atau bukan? Itulah judul yang akan kita bahas pada topik kali ini. Dan kepada kawan-kawan semua tentu diharapkan agar dapat menonton video ini sampai dengan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum lanjut, silakan kawan-kawan semua untuk subscribe video ini agar teman-teman semua akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami tentang nubuat maupun tentang informasi tentang agama. Kembali kepada judul, apakah Kristen ajaran Yesus atau bukan? Maka sangat diharapkan kepada kawan-kawan Kristen maupun Muslim untuk memberikan komentar terkait dengan judul ini. Melalui dengan judul ini, kita akan membahas dengan dalil-dalil fakta-fakta yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Perlu kita ketahui bahwa Perjanjian Baru ini adalah kitab kumpulan kitab yang dikumpulkan oleh Kaisar Romawi kurang lebih pada abad 300-an Masehi sampai dengan 600-an Masehi. Setelah beberapa ratus tahun Yesus tiada, maka salah satu kitab yang termasuk di dalam Perjanjian Baru adalah kitab tulisan Paulus dengan judul Kisah Para Rasul. Sebetulnya Kisah Para Rasul ini adalah catatan Paulus, tetapi dianggap sebagai bagian dari kitab suci di dalam Perjanjian Baru. Kaitan dengan judul apakah Kristen ajaran Yesus atau bukan, maka kita akan menjadikan dasar untuk pembuktian di dalam Kisah Para Rasul dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah murid asli Yesus dan orang Yahudi menjadi Kristen atau telah kembali pada hukum Taurat pada masa itu? Kemudian, apakah ajaran Yesus menghapus hukum Taurat atau mengajak kembali memelihara hukum Taurat sesuai dengan sebagaimana diajarkan Nabi Musa? Ketiga, mengapa Paulus diajak bertobat oleh Yakobus dan sahabat-sahabat Yakobus lain sebagainya kembali kepada hukum Taurat? Keempat, mengapa Saulus dianggap najis ketika berada di bait suci? Empat hal ini akan kita buktikan apakah Paulus memiliki ajaran yang sama dengan para murid di Yerusalem. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 20 ini kita dapat lihat bagaimana Yakobus dan murid-murid asli Yesus di Yerusalem mengatakan kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Dari pernyataan ini kita dapat lihat bahwa mereka di sana rajin memelihara hukum Taurat. Artinya ini sudah menjadi bukti bahwa tidak ada agama Kristen saat itu sebagaimana yang diajarkan Paulus saat ini. Silakan diberi komentar kawan-kawan Kristen tentang ayat ini, karena mereka telah kembali memelihara hukum Taurat. Ayat lebih lanjut pasal 21 ayat 21, murid asli Yesus mengatakan kepada Paulus, "Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa." Ya, untuk melepaskan hukum Taurat ya maksudnya ini, atau silakan ditanggapi, "Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Ya, ini adalah teguran para murid kepada Paulus, dan mungkin saja teguran ini saat ini telah terbukti diimani oleh saudara-saudara Kristiani, justru mengindahkan apa yang ditegur oleh Yakobus dan kawan-kawan kepada Paulus ini. Ini membuktikan bahwa Paulus benar-benar telah menghapus hukum Taurat. Maka pertanyaan di atas tentu sudah
bisa terjawab apakah ajaran Yesus menghapus hukum Taurat, maka tentu tidak. Justru Pauluslah yang menghapus hukum Taurat. Pada ayat ke-22, para murid pun bertanya kepada Paulus, "Jadi bagaimana sekarang?" Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Nah, tentu ini adalah ungkapan yang menggambarkan bahwa keberadaan Paulus di Yerusalem akan sangat membahayakan dirinya karena dia telah ketahuan untuk menghapus hukum Musa, ya, dengan mendirikan agama baru, ya, versi si Paulus. Maka para murid pun menyarankan kepada Paulus pada ayat ke-23, "Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang benajar." Nah, dari saran-saran ini ayat ke-23, maka timbullah pertanyaan kepada kita semua. Jika demikian, di manakah Kristen yang diajarkan Yesus itu? Kok Paulus ditegur oleh Yakobus dan kawan-kawan, bahkan diajak bertobat kembali kepada hukum Taurat, ya, bukan bertobat untuk menjadi Kristen. Pasal 4 ayat 24, lihat bahwa para sahabat atau murid asli Yesus mengatakan kepada Paulus, "Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu." Ya, garis bawahi kata pentahiran ini. Pentahiran ini adalah pensucian diri seperti berwudu dalam hukum Yahudi. Ya, ini tidak ada di dalam ajaran Kristen. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Jadi kalimat ini memberikan fakta bahwa sesungguhnya Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem telah melaksanakan kembali hukum Taurat, dan Paulus pun diajak bertobat untuk kembali kepada hukum Taurat. Ya, tidak ada agama Kristiani di sana. Nah, tentu ini silakan diberi komentar ya di dalam channel ini, agar ya, apapun komentar teman-teman semua tentu dapat menjadi bahan kajian ya secara ilmiah, ya, bukan hanya sekedar untuk saling mengejek atau sebagainya. Kemudian dari ayat selanjutnya tentu kita dapat lihat di dalam ayat ke-25, "Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang percaya, ya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan." Ya, ini bangsa-bangsa yang dimaksud adalah bangsa-bangsa yang telah terlanjur percaya kepada ajaran Paulus, agar jangan mempercayai ajaran Paulus, agar kembali kepada sesuai dengan ajaran Yesus. Dan dapat kita lihat bahwa bagaimana Paulus bereaksi ketika dia ke Galatia. Ya, orang-orang Galatia di sana sudah tidak percaya lagi kepada Paulus karena orang-orang Galatia telah mendapatkan surat sebagaimana pada ayat 25 ini dari murid-murid asli Yesus. Nah, fakta selanjutnya bahwa di Yerusalem tidak ada agama Kristen yang diajarkan oleh Yesus dan murid asli. Pada ayat 28 mereka sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat." Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah Paulus. Dan sekarang membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Baitullah, ya, bait suci, ya, dan menajiskan tempat suci ini. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, Paulus dianggap najis di Yerusalem. Nah, tentu ini sudah semakin membuktikan kepada kita bahwa tidak ada dikenal ajaran Kristen di Yerusalem pada saat itu, karena mereka telah kembali memelihara hukum Taurat,
Paulus diajak bertobat kembali memelihara hukum Taurat. Beribu-ribu orang Yahudi telah memelihara hukum Taurat. Bahkan bangsa-bangsa yang telah percaya kepada Paulus telah mereka tuliskan surat bahwa itu semua harus disesuaikan dengan ajaran mereka, yaitu kembali pada hukum Taurat. Nah, ini sudah membuktikan atas pertanyaan-pertanyaan kita. Dan silakan kawan-kawan yang menonton channel ini, silakan diberi komentar, jangan lupa di like, subscribe ya, agar channel ini akan dapat memberikan informasi selanjutnya tentang nubuat-nubuat yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.